Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikcan, kelas 2 ATC, PP 180105/2015. Nah, di sini saya akan membahas jaringan mobile generasi ketiga, yaitu jaringan 3G. Nah, sebelum ke penjelasan arsitektur jaringan 3G, saya akan membahas sedikit tentang pengertian jaringan 3G. Jaringan 3G atau WCDMA adalah singkatan dari Wideband Code Division Multiple Access, sebuah teknologi koneksi data yang merupakan penyempurnaan jaringan GSM yang sudah ada sebelumnya. Biasanya teknologi ini juga disebut dengan 3G. WCDMA merupakan teknik multiple access yang berdasarkan spektral tersebar, di mana sinyal informasi disebar pada pita frekuensi yang lebih besar daripada lebar pita sinyal aslinya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang arsitektur jaringan 3G. Dapat teman-teman lihat seperti blok diagram di samping ini. Saya akan membahas yaitu UE, User Equipment. User Equipment merupakan perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk dapat memperoleh layanan komunikasi bergerak. UE dilengkapi dengan smart card yang dikenal dengan nama USIM, yang berisi nomor identitas pelanggan dan juga algoritma security untuk keamanan seperti authentication, algoritma dan algoritma enkripsi. Selain terdapat USIM, UE juga dilengkapi dengan ME, Mobile Equipment, yang berfungsi sebagai terminal radio yang digunakan untuk komunikasi lewat radio. Kedua yaitu UTRAN, UMTS, Terrestrial Radio Access Network. Di dalam UTRAN terdapat beberapa elemen jaringan yang dibandingkan dengan teknologi 2G yang ada saat ini. Di antaranya adalah Node P dan RNC. RNC, Radio Network Controller. RNC bertanggung jawab mengontrol Node B dan menghubungkan CN, Core Network, dengan user, dan merupakan tempat berakhirnya protokol RRC, Radio Resource Control, yang mengidentifikasi pesan dan prosedur antara mobile user dengan UTRAN. Node B sama dengan base station di dalam jaringan GSM. Node B merupakan perangkat pemancar dan penerima yang memberikan pelayanan radio kepada UE. Fungsi utama Node B adalah melakukan proses pada layar satu, yaitu Node B juga melakukan beberapa operasi RRMM, yaitu Radio Resource Management, seperti handover dan power control. Ketiga yaitu Core Network, seperti gambar ini. Core Network berfungsi sebagai switching pada jaringan UMTS, manajemen jaringan, serta sebagai interface antara jaringan UMTS dengan jaringan yang lainnya. Komponen Core Network UMTS terdiri dari MSC, Mobile Switching Center. MSC didesain sebagai switching untuk layanan berbasis circuit switch seperti video call. VLR, Visitor Location Register. VLR merupakan database yang berisi informasi sementara mengenai pelanggan, terutama mengenai lokasi dari pelanggan pada cakupan area jaringan. Selanjutnya itu HLR, Home Location Register. HLR merupakan database yang berisi data-data pelanggan yang tetap. Data-data tersebut antara lain berisi layanan pelanggan, servis tambahan, serta informasi mengenai lokasi pelanggan yang paling akhir, update location. Selanjutnya itu SGSN,
Serving GPRS Support Node. SGSN merupakan gerbang penghubung jaringan BSS atau BTS ke jaringan GPRS. Fungsi SGSN adalah mengantarkan paket ke MS. Kedua, update pelanggan ke HLR. Ketiga, registrasi pelanggan baru. Selanjutnya itu GGSN, Gateway GPRS Support Nodes, berfungsi sebagai gerbang penghubung dari jaringan GPRS ke jaringan paket data standar PDN. GGSN berfungsi dalam menyediakan fasilitas internet working dengan external packet switch network dan dihubungkan dengan SGSN via internet protokol IP. GGSN akan berperan antarmuka logik pada PDN, di mana GGSN akan memancarkan dan menerima paket data dari SGSN atau PDN. Kali ini cukup sampai di sini pembahasan tentang jaringan 3G. Kalau ada salah saya minta maaf. Saya tutupi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.